Wah, sarapan apa kita nih? Buah lah biasa. Ada nggak? Enak lah. Sarapan buah guys. Jangan sarapan nasi kuning terus. Nasi kuning, nasi uduk, nasi goreng. Kan enak. Enak lah. Sampai pakai santan pasti enak, gurih. Lu kalau tiap hari numpuk nanti malah jadi penyakit. Ada asam-asamnya mah. Dikasih lemon. Dia beras jeruk lemonnya biar ada kita dapat vitamin C-nya lebih. Jadi nggak perlu dipakai suplemen, sebenarnya nggak butuh. Kalau kita tuh asupannya cukup buah, sayur gitu. Enak loh sarapan pakai buah, lebih mengenyangkan dan nggak bikin ngantuk. Tapi kalau buat anak-anak sekolah, terus buat yang kerja, jadi nanti di sekolah atau di kantor nggak ngantuk deh. Ini ada apa aja? Ada buah apel, pir, sama alpukat. Jadi kalau mau lebih lengkap lagi, pilih buahnya tuh yang variasi warnanya lebih banyak, karena kita sesuaikan aja yang ada di rumah apa. Nggak harus pir sama apel kok. Kalau misalnya di rumah ada pisang, pepaya, itu malah juga buah yang lebih kaya lagi vitaminnya. Murah, sehat lagi. Pir berapa harganya? Pir itu kisaran 6.000 sampai 10.000 satu buah. Apel? Apel juga sama, 6.000 sampai 10.000 satu buah. Jadi dia tergantung size-nya, ukurannya besar atau kecil. Alpukat? Alpukat itu 1 kilonya kalau di sebatik 35.000. Kalau ini berapaan harganya mah? Apa? Apel? Apel berapa? Apel sama pir harganya kurang lebih sama sih. Harganya tuh 6.000 sampai 10.000. Jadi dia ngikutin size-nya, ukurannya. Kalau kecil 6.000, terus kalau besar itu bisa 10.000 maksimal. Ada juga sih 15.000 tergantung tokonya. Ya. Jadi sarapan buat tuh jangan bilang nggak punya tenaga ya. Jadi masing-masing buah udah punya kalori masing-masing. Jadi itu bisa berganti ketika kita sering makan nasi, pagi nasi kuning, nasi goreng, ataupun nasi uduk. Kita bisa dengan pola hidup sehat dengannya sarapan dengan buah. Ya kalau dari segi harga berapa nih mah? Untuk perda berapa? Pirnya 6.000. Apa? Apelnya 10.000. Alpukat 8.000. 8 tambah 6, 14, 24. tambah madu. Tambah madu dia cuma pakai 1 sendok teh doang. Ya sama tadi ada kan lemonnya. Iya, lemon. Ya hitungnya kurang lebih 30.000 lah nih guys. Jadi satu porsi berarti kalau kita beli nasi kuning atau di sebatik itu berarti dapatnya 3 porsi. Enak tuh nasi kuning. Ya kalau pikir emang enak nasi kuning. Cuman ketika kita mau pergi bekerja nih pagi pasti ngantuk deh di kantor. Ngantuk lah, karena makan nasi kan. Nasi itu kan gulanya tinggi. Nah kalau pagi-pagi itu jangan diisi sama yang berat-berat dulu, kasihan badan. Jadi makan buah guys, nggak ngantuk loh guys. Karena kalau buah kan gulanya lebih mudah dipecah dalam tubuh. Kalau nasi itu dia berat glukosanya buat dipecah dalam tubuh. Jadi cepet ngantuk deh. Karena kerja tubuhnya buat ngolah gula tuh lebih keras daripada pekerjaan di luar. Ya selain dari kalorinya, vitaminnya juga banyak nih. Terutama vitamin C ya pada buah itu sangat bagus banget untuk tubuh. Yang kayak antioksidan juga. Ya, apalagi antioksidan. Nah apalagi kalau ada alpukat tuh lemak tak jenuhnya itu bagus banget. Jadi nggak perlu takut buat gemuk kalau makan alpukat. Kan banyak yang bilang kalau makan alpukat bikin gemuk, padahal tuh enggak. Justru dia ini menutupi kalau kita saat lapar loh. Kalau makan alpukat tuh benar-benar bisa kenyang. Terus kalorinya itu
bisa hampir sama kayak nasi kuning. Tapi kalau nasi kuning tuh nasinya doang, belum sama lauknya. Kalau kita beli nasi kuning kan masih ada lauknya, misalnya ayam, telur, tempe, mie. Enaknya tuh Enak, cuma kalorinya itu melebihi dari apa yang kita butuhin. Makanya kalau kebanyakan makan nasi bisa gemuk kalau aktivitas fisiknya kurang. jadi kalau satu orang nih cukup setengah buah aja ya. Ya cukup setengah buah aja. Bisa juga ditambahin kurma, itu juga bagus. Ya guys, jadi untuk mengganti pola hidup itu emang susah ya, apalagi yang rutinitas sudah makan berat diganti dengan buah, merasa ini tidak ada sama sekali, malah dibilang cuma ngemil ya. Ya, Padahal makan buah itu sama juga dengan makan berat karena udah kalorinya udah cukup terpenuhi pada tubuh. Namun kalau misalnya sudah terbiasa dengan sarapan nasi ataupun yang berat-berat, nah seperti ini memang akan ada adaptasi pada tubuh, pasti akan sering merasa lapar. Tapi kalau diulang tiap hari, insya Allah akan terbiasa dan merasa bahwa dengan sarapan buah itu udah cukup. Nah, jadi apalagi saya ini yang umur udah kepala 3 nih. Jadi saya coba-coba untuk bagaimana mengubah pola hidup biar di masa tuanya nanti saya bisa lebih survival sih. Tidak harus sering makan obat ataupun seperti apa. lebih sehat lah pokoknya. Karena buah kan antioksidannya tinggi ya. Kalau dibandingin sama nasi kuning, nasi uduk, apalagi bubur ayam, apalagi nasi goreng, apalagi itu nggak ada antioksidannya sama sekali loh. Dan saya merasa udah cukup deh, udah puas lah. Sekitar 30 tahun udah rutinitas dengan sarapan nasi, sarapan ini. Emang udah mulai sadar diri sih sendiri untuk bisa mengganti pola hidup biar di masa tua ntar kita tetap bahagia ya, tetap sehat, awet muda. Kalau dilihat saya udah kepala 3, belum kan? Masih 20 nih. Aku masih kepala 1. Nah, kepala 1, ya memang satu kepalanya. Nah, ya kalau begini nih mah bagus deh. Saya senang dengan sarapan seperti ini sesuai dengan apa yang saya inginkan untuk di masa-masa tua nanti. Besok request deh yang lebih variasi warnanya. Nanti kita hunting buah naga. ya. Jadi kalau sementara nih masih 3 variasi ya. Jadi nanti coba kita sarapan nih, kita berbagi lagi sama teman-teman. Dan mungkin di segmen selanjutnya kita akan jelaskan berapa sih kalorinya, berapa ininya, kandungan dari buah. Itu akan kita studi literatur dulu ya, lebih komplitnya dari segi ini, biar informasi yang dapat buat sobat-sobat sehat di rumah ataupun dimanapun anda berada akan lebih valid gitu. Apalagi ditambah chia seed. Chia seed buat apa mah? Chia seed ini dia biji-bijian, biji bunga chia. Dia bentuknya hampir sama kayak selasih. Cuma kalau selasih itu dia harus direbus dulu, baru dia matang dan bisa dimakan. Biasanya ditambahin, ya orang-orang tuh pakainya buat ditambahin buat minuman. Cuma kalau chia seed atau biji bunga chia, dia itu bisa langsung dimakan karena di lambung nanti dia mengembang, bikin kenyang juga. Dan ini alami, belum diolah jadi apa-apa, bener-bener biji bunga. Oke guys, alhamdulillah kita udah sarapan pagi hari ini dan alhamdulillah, nah saya merasa lega dari segi lambung. Cuman memang saya sudah agak biasa ya, jadi memang cukup air putih. Jadi jam 11 saya baru makan sesuatu yang ada yang manis. Makanan berat. Jadi saya ada sekitar puasa. Jadi kalau misalnya tidur malam jam 10 malam, saya puasa itu tidak ada masuk yang manis-manis tuh sampai kadang jam 11 pagi. Itu bagian dari pola diet yang sering saya rasakan. Jadi kalau misalnya pun ada buah ya mungkin bisa lebih nih, karena terkadang saya juga punya riwayat mah yang kadang-kadang kambuh. Dengan seperti itu kadang ya bisa mencoba dengan seperti ini untuk bisa lebih memperbaiki pencernaan. Terus buah itu nggak harus kayak pir, alpukat, apel, itu kan mahal ya. Yang murah-murah tuh juga banyak kayak pisang, pepaya, itu kan di kebun banyak, dijual juga murah. Pisang aja itu bisa 10.000 harganya. Udah dapat banyak, satu sisir. Terus habis itu pepaya bisa dapat besar, ukuran besar tuh 10.000, udah bisa dimakan rame-rame. Jadi kalau mau hidup sehat itu nggak susah sih sebenarnya, niat aja gitu, nggak harus yang mahal-mahal buahnya gitu. Yang murah tuh juga banyak, gratis juga ada kan di kebun.
Mana panen di kebun kah? Ayo, Mentang-mentang punya kebun lo. bukan punya aku, Punya siapa? punya kamu. Bukan punya aku. Punya siapa? Punya orang tua. Punya Allah. Ya benar. Ya, segala sesuatu guys itu titipan. Alangkah lebih baiknya titipan yang diberikan kita bisa manfaatkan, apalagi dengan punya lahan kebun, kita menanam untuk bisa menghidupi nutrisi kita ya. Iya. Dan ya kalau misalnya berlebih dibagikan dengan tetangga, dibagikan dengan sanak saudara, ya untuk bisa lebih berkah ya. Jadi bukan untuk diri sendiri karena semua titipan nih. Iya. Alangkah lebih baiknya titipan itu bisa menjadi sebuah bekal kita untuk di kehidupan selanjutnya. Amin ya Allah. Ya guys, buah tumbuh dari tanah ya. Dan Allah di dalam Al-Quran juga Allah udah menjelaskan bahwa ketika hujan turun akan tumbuhlah semua tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Dan sebagai manusia yang beriman, silakanlah menikmati dan mensyukurinya apa yang ada setelah pada bumi ini. Nah, ini bagaimana salah satu kita mensyukuri nikmat Allah dengan memanfaatkan apa yang ada di bumi ini untuk kita bisa manfaatkan untuk kesehatan kita ya, untuk bisa lebih produktif. Dan sejatinya memang kita berasal dari saripati tanah. Iya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita juga memanfaatkan sesuatu yang berasal dari tanah pula. Ya, misalnya ada buah-buahan dan sesuatu yang lainnya yang tumbuh dari tanah dan kita bisa Sayur. manfaatkan. Nah, sayur juga bisa, gitu kan. Weh, hingga tetes terakhir. Ya guys, ini kita berbagi kebiasaan hidup keluarga kami. Tapi ini bukan keluarga cemara ya, dan mohon doanya jadi kita bisa juga sebagai keluarga cemara. Nanti di samping kanan, samping kiri, tengah, Belakang. depan ada bocil-bocil akan mengikuti kami untuk bisa ikut dalam video ini. Amin ya Allah. Ya. Oke sobat sehat, dengan segmen kali ini dengan sarapan sehat, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman sobat sehat dimanapun Anda berada, bisa mencoba untuk bagaimana pola hidup sehat mulai dari sekarang. Jangan tunggu besok-besok karena kita tidak tahu umur itu kapan, karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Dan sobat sehat, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada, tetap jaga diri, tetap jaga protokol kesehatan, dan jika ada informasi-informasi yang didapatkan, kalau bisa difilter dengan baik ya, jangan sampai informasi hoax, malah itu nanti dianggap sebagai informasi nyata. Ya, pakai masker ya. Jaga jarak ya. Di rumah aja. Oke. Ya, seperti itulah. Jadi hidup sehat dari rumah itu bisa kok. Apa? Mangan Sehat Official, be healthy from yourself. Oke, untuk segmen sarapan sehat nantikan guys ya di episode selanjutnya. Atau segmen selanjutnya nanti kita akan tampilin dengan buah-buahan yang beda, mungkin dengan hasil dari kebun. Oke. Oke. Untuk itu terima kasih udah menyaksikan sampai akhir. Salam kami dari keluarga. Keluarga. Nggak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pangan.